Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ilamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu nafi dan amal yang salih. Afwan akhi, ininya suara antum kedengaran di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pembahasan persiapan seputar menyambut datangnya bulan Ramadan. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin. Berikutnya, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit mengingat kembali tentang dua perkara yang menjadi pondasi dasar dalam setiap amal ibadah. Dan ini adalah persiapan yang sangat-sangat penting sekali. Ramadan di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang mulia. Maka kita sangat membutuhkan kepada pondasi dasar yang sebaik-baiknya, sehingga ibadah-ibadah besar tersebut benar-benar bisa menghasilkan pahala melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama adalah tentang keikhlasan. Ikhlas itu asas. Seorang muslim hendaknya menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk melatih keikhlasan. Karena puasa itu adalah ibadah sirriyah. Puasa adalah ibadah rahasia antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Coba diperhatikan, jika ada orang menunaikan sholat, maka sholatnya itu adalah ibadah yang nampak dan diketahui oleh orang lain. Demikian pula kalau orang melakukan ibadah zakat, dia menunaikan zakat, atau dia berangkat haji dan umrah, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Rata-rata ibadah yang ada adalah ibadah yang nampak, bisa kelihatan, dilihat sama orang lain. Adapun ibadah puasa, walaupun orang itu mengatakan saya sedang berpuasa, maka sesungguhnya tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah orang ini benar-benar puasa ataukah tidak, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah syahrul ikhlas. Ramadan adalah syahrul ikhlas, bulan untuk menempa diri dengan keikhlasan. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih
setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya, kata Allah, puasa itu untuk diriku, dan akulah yang akan membalasnya. Maka penting menjadi perhatian kita bersama, bahwa ikhlas itu asas dari setiap kebaikan. Tidak sepatutnya seorang muslim mengabaikan masalah ini. Karena selamat dan celakanya manusia sangat bergantung sekali kepada kualitas ikhlasnya. Demikian pula terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Sukses dan tidaknya seseorang di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai keikhlasannya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW selalu mengaitkan amal-amal ibadah di bulan Ramadan dengan keimanan. Iman itu makna lain daripada ikhlas. Iman dan ikhlas juga makna lain daripada tauhid. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Di satu riwayat dikatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Di riwayat yang lain dikatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Di riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Riwayat yang berikutnya mengatakan, barang siapa yang qiyam di Lailatul Qadar. Selanjutnya sama, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla, maka barulah akan menghasilkan fadilahnya. Jadi puasa Ramadan, qiyam di malam bulan Ramadan, dan juga qiyam di Lailatul Qadar akan baru menghasilkan fadilahnya ketika orang melaksanakannya dengan asas iman, dengan asas tauhid, dengan asas keikhlasan, imanan wahtisaban. Dia melakukannya dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala di sisi Allah. Barulah ada fadilahnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya, betapa berhajatnya kita kepada keikhlasan ini. Maka sedikit kita akan mengingatkan tentang pembahasan keikhlasan ini, yang semoga ini menjadi bekal terbaik bagi kita semua untuk menghadapi syahrul Ramadan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika menjelaskan tentang makna ikhlas di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, al-ikhlasu huwa ifradullahi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam tujuan ketika melaksanakan ketaatan. Jadi kebaikan yang dilakukannya, ketaatan yang dikerjakannya, tidak ada maksud dan tujuan yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini, para jamaah sekalian, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang ikhlas, mereka selamat dari godaan syaitan. Ya, setan saja takluk dengan orang-orang yang ikhlas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka iblis berjanji, pasti aku akan menjadikan mereka, yakni anak keturunan Nabi Adam,
pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ini diantara kejahatan iblis terhadap manusia. Iblis tidak akan pernah berhenti memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kiamat nanti. Nah, salah satu di antara senjata yang dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia adalah mereka akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan dosa dan maksiat di muka bumi ini. Kemudian iblis dan bala tentaranya akan menyesatkan mereka semuanya dari jalan Allah. Kemudian Allah memberikan pengecualian. Yang selamat dari segala tipu daya iblis adalah hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi Masya Allah, betapa tingginya kedudukan ikhlas ini. Orang yang ikhlas selamat di dunia dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya. Orang ikhlas juga akan selamat di alam barzahnya. Orang ikhlas juga akan selamat di kehidupan akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Dan ini harus menjadi fokus perhatian kita dalam kehidupan beragama kita. Jadi tidak ada yang kita harus mati-matian memperjuangkannya dalam hidup ini kecuali menjaga ketauhidan kita, menjaga kemurnian ikhlas kita, menjaga niat-niat kita di dalam beribadah kepada Allah. Kalau sebagian dari salafun as-salih, mereka sampai mengatakan majahadtu nafsi ala syai' mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidaklah jiwaku bersungguh-sungguh atas satu perkara melebihi kesungguhan jiwaku untuk berbuat ikhlas. Nah, kalau orang-orang soleh di zaman dahulu saja dengan makom yang mereka miliki, dengan manaqib yang banyak mereka dapatkan, ternyata mereka berjuang keras ya di dalam hidupnya, di dalam menegakkan agamanya untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan keikhlasan hatinya. Maka lebih-lebih lagi kita, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ini yang harus menjadi perhatian kita. Maka menyambut datangnya Ramadan, kuatkan niat-niat baik kita, kuatkan azam tekad bulat kita di dalam hati kita, kemudian terus kita melatih keikhlasan kita, bahkan terus kita meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Sehingga ya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quranul Karim, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keikhlasan. Kita sebutkan di surat Az-Zumar ya. Ada di 4 ayat. Di ayat kedua, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini ikhlas. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, agama yang murni dari segala kotoran, terutama kotoran syirik. Jadi itu yang dimiliki Allah, itu yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memurnikan agamanya, memurnikan ketaatannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
Kemudian di ayat ke-11-nya masih di surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama. Di ayat yang lain, di ayat yang ke-14-nya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini." Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agamaku. Dan ayat yang masyhur yang sering kita dengar, sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kita enggak diperintah ya kecuali hanya untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lainnya, surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan mati dan hidup, Allah Azza wa Jalla yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahsanul amal ini dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, al-amalul hasan huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang disebut dengan amal hasan adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu ya Aba Ali, kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila dikerjakan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila amal itu benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaba, sampai amal itu benar-benar dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, wal khalis ma kana lillah. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang dikerjakan karena Allah. Was sawab, adapun yang dimaksud dengan benar adalah makana ala sunnah. Amal yang benar itu adalah amal yang dasar pijakannya adalah sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan inilah kandungan makna yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, tentu perjumpaan yang selamat, perjumpaan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Apa kata Allah? Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia itu beramal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia itu tidak menyekutukan Allah, menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Taib. Dari beberapa ayat tersebut kita memahami ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita semua ya untuk benar-benar mengikhlaskan ketaatan, mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan daripada keikhlasan adalah kesyirikan.
Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai Ramadan yang begitu mulia di sisi Allah dengan seabrek amalan saleh yang sangat agung di sisi Allah, kemudian kita rusak ya dengan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka menyambut datang Ramadan dengan dosa, dan mereka terus melakukan dosa sepanjang Ramadan, bahkan juga menutup Ramadan dengan perbuatan dosa lagi, dengan macam-macam ritual yang mereka kerjakan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, ya, menyembah-nyembah kepada orang-orang yang sudah mati, ya, dan itu terus berlangsung bahkan sampai berakhirnya Ramadan. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan peribadatan kita hanya untuk Allah. Tidaklah kita minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita minta keselamatan kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita melakukan amal ibadah wajib, sunnah, atau bahkan amal-amal yang mungkin dianggap sederhana, ya, kecuali kita mengikhlaskan, menguatkan keikhlasan kita ketika melakukannya. Dan inilah najat, inilah keselamatan ya bagi kita semua, dunia dan juga akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi SAW juga mengingatkan kita tentang keikhlasan ini. Kita nukilkan riwayat dari Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan, melainkan ya ketika amalan itu murni untuknya dan hanya untuk mencari wajahnya. Itu yang diterima di sisi Allah. Amal yang makbul di sisi Allah, amal yang dikerjakan murni hanya untuk Allah. Tujuan dan maksudnya hanya untuk Allah dan juga untuk mencari wajahnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengingatkan kita semua. Dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi. Kata Allah, ana aghni syuraka 'anis syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Sangat menolak perbuatan syirik. Maka siapa yang melakukan amalan, dia berbuat syirik di dalamnya, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya ketika melakukan amalan tersebut, maka kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tolak perbuatan syiriknya. Waliyadzubillah. Jadi amalan itu sirna pahalanya. Amalan itu tidak lagi bermanfaat bagi dirinya ketika ada campuran kesyirikan di dalamnya. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman dan keikhlasan kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, keikhlasan inilah merupakan aplikasi daripada persaksian kita, syahadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Ini adalah tauhid, ini adalah ikhlas. Ini adalah barometer amal batin kita, ya, amal secara batin.
Amal apapun ketika tidak ada ini maka tidak ada manfaat. Ya, salat kita kalau tidak ada syahadat pertama ini tidak akan manfaat. Puasa Ramadan kita, zakat kita, ibadah haji dan umrah kita, bahkan seluruh amal-amal ibadah yang lainnya. Ketika tidak ada keikhlasan, tidak ada ketauhidan, tidak ada keimanan, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia. Ya, tidak memberikan dan tidak mendatangkan pahala bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang juga harus diperhatikan adalah ittiba'us sunnah. Bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, bahkan juga ibadah-ibadah yang lainnya di luar bulan Ramadan. Syarat kedua ini sebagaimana syarat pertama, menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Tidak ada salah satu dari keduanya atau bahkan keduanya semuanya tidak ada, tentu tidak akan ada pahala dari amal itu. Dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan aplikasi dari persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyahadat dengan syahadat Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kandungan daripada syahadat kepada Nabi Muhammad adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati beliau sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita yang disampaikannya. Wa zinab ma daha anhu wa zajar, dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Kemudian satu lagi, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Maka menjalankan ibadah di bulan Ramadan wajib mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak seperti itu, maka rusak syahadat Muhammad Rasulullah kita. Jika kita tidak ikhlas di poin pertama, maka berarti rusak syahadat Muhammad Rasulullah. Berarti rusak syahadat la ilaha illallah kita. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya merupakan pondasi dasar dan ada pada kandungan makna dari syahadatain. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang wajibnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti. Wala tattabi'u min dunihi, janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Perhatikan baik-baik ayat ini, surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya wajib diikuti. Dua-duanya membimbing kita untuk ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kata Allah, kembalikanlah dia kepada Allah. Mengembalikan
perselisihan dalam satu permasalahan kepada Allah, maksudnya kembali kepada Al-Quran. Kembalikanlah kepada Rasulnya, maksudnya adalah kepada sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Yang demikian itu kata Allah, itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di ayat yang lainnya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Terima apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya. Innallaha syadidul iqab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah dari Allah supaya kita menerima dengan lapang dada apapun yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Nabi itu pembimbing yang mengantarkan kita, membimbing, menuntun kita menuju surga Allah. Jadi kalau kita menjadikan beliau pembimbing kita untuk jiwa dan raga kita, untuk hidup dan kehidupan kita, insya Allah kita tidak salah mengambil pembimbing. Ya, tidak salah di dalam mengambil mursyid. Karena Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah. Ya. Jaminannya sangat jelas. Begitu ya. Dan kita disuruh sama Allah untuk manut saja. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi tidak usah macam-macam. Cukup mengikuti Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ittabi'u, beritibaklah kalian. Wa la tabtadi'u, jangan berbuat yang aneh-aneh. Melakukan hal-hal yang baru yang tidak ada dasar perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Faqad kufitum, itu sudah cukup bagi kalian. Jadi jangan meribet-ribetkan diri. Jangan menyusah-nyusahkan diri. Begitu ya. Apa yang ada secara jelas dalam Quran dan Sunnah saja, mungkin masih banyak yang belum kita kerjakan. Maka sudah, jangan ngarang-ngarang lagi. Ya, jangan membuat yang aneh-aneh lagi, yang baru-baru. Atau asal mengambil dan asal mengabaikan. Apa yang sesuai dengan nafsu diambilnya dari ajaran Nabi. Apa yang tidak sesuai dengan selera nafsunya diabaikan, ditinggalkan, dan dia membuat produk yang baru dalam agama. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Terkait dengan masalah Ramadan, ini sudah sangat lengkap sekali. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan bimbingan bagaimana cara kita sukses meraih pahala, mendulang pahala sebesar-besarnya di sisi Allah dengan wasilah Ramadan ini. Maka tugas kita hanyalah tinggal mempelajari, mengikuti, mempraktekkan, dan istiqomah menjalankannya. Begitu ya. Amati, tiru, dan manut. Ya. Pelajari, amati, pelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian tiru, dipraktekkan. Ya. Setelah itu manut. Ya, jangan berbuat yang aneh-aneh. Kerjakan dengan maksimal. Ya, sampai nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan di ayat ini, di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Wattaqullah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kuatkan terus ketakwaan kita kepada Allah setelah kita mengikuti petunjuk Rasulullah dan menjauhi larangannya. Dan hati-hati kata Allah, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras iqabnya. Allah itu sangat dahsyat hukumannya. Ujung ayat ini mengandung ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bahwa sesungguhnya iqab Allah itu sangatlah keras. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada uswah hasanah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah. Tidak ada yang patut kita teladani dengan segenap jiwa dan raga kita. Tidak ada yang patut kita contoh ya dengan semaksimal mungkin, dengan mencurahkan segala-galanya secara totalitas, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah dinyatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Hadhil ayatul karimah aslun kabir fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan pokok yang besar tentang kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan dan juga perbuatan, serta dalam setiap kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi ayat ini merupakan pondasi dasar tentang wajibnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittiba kepada Nabi ini juga sangat erat kaitannya dengan iman. Semakin tinggi kualitas iman kita, biasanya berbanding lurus dengan semakin semangat kita di dalam berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Semakin lemah iman kita, biasanya ya akan lemah juga di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba dengan iman ini berbanding lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu satu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah itulah ya orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu betul-betul akan menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian mereka menerima dengan lapang dada apa yang diputuskan oleh Nabi. Jadi tidak nggerutu, kemudian tidak sesak dada, tidak sempit hati ya ketika mendapatkan apapun ya yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Nah demikian. Nah itu beberapa ayat yang mengingatkan kita semua tentang wajibnya ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ya ada hadis masyhur berkaitan dengan masalah ini, yakni riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami perintahkan, maka niscaya dia tertolak. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Dua-duanya merupakan pondasi dasar ya di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Harus ada ikhlas, harus ada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-adakan amal-amal baru. Jangan melakukan amal-amal yang baru yang tidak ada dasar perintahnya dari agama ini, dari Allah dan juga Rasulnya. Taib. Maka Ramadan adalah momen bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Ya, jangan sampai amal-amal ibadah kita tidak ada kontrol kendalinya. Ya, jangan hanya bermodal semangat mengisi Ramadan dengan beragam amal.
tapi juga yang harus menjadi perhatian kita, apakah amal kita ini sudah benar-benar dikerjakan dengan ikhlas, dan apakah amal kita ini sudah benar-benar ada contohnya dari Nabi SAW, sehingga ya ketika kita perhatian kepada masalah ini, insya Allah ya Ramadan yang akan kita jalani menjadi Ramadan yang berkualitas dan tentu akan menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya itulah harapan kita setiap kali akan datangnya bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang dibahas menjadi tazkirah bagi kita semua. Ini sifatnya pengulangan saja, karena kita semua rata-rata sudah memahami tentang dua syarat diterimanya amal ibadah ini. Namun demikianlah ya, peringatan itu mesti disampaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita sering diingatkan sehingga kita jadinya sering mengingat, dan akhirnya terpatri begitu kuat di dalam hati kita, maka sesungguhnya itulah bekal yang sangat baik sekali untuk kita bisa meningkatkan ya kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya ilmu adalah pengulangan-pengulangan ya. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib, arkanul Islam, arkanul iman. Ini ilmu yang harus selalu diulang-ulang ya, bahkan terus didalami ya, dipahami dengan lebih mendalam dan terperinci lagi. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita melihat ya bagaimana para ulama punya perhatian besar terhadap dua perkara ini ya. Kita sama-sama tahu bagaimana Syekh bin Baz rahmatullah alaih ya, beliau sering kali mengingatkan umat ya tentang perkara-perkara mendasar dalam agama ini ya. Beliau lebih sering membahas perkara-perkara yang kaitannya dengan arkanul iman, dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan arkanul Islam ya, dengan kata lain ya bab aulawiyat ya, hal-hal yang paling mendasar ya, yang mesti dipahami, diajarkan, dipraktekkan, dan istiqamah di atasnya mesti dipelajari oleh umat ini ya, karena itulah pondasi dasar untuk orang itu bisa selamat dunia dan juga akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, menjadikan kita sebagai ahli sunnah yang senantiasa istiqamah di dalam berittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat daripada dinul Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Al-Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ya, tidak akan tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lainnya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.